Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fawzil Azim dengan NIM S1 S1 24 065. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas struktur data, yaitu tugas tiga struktur data, yaitu tentang materi stack, queue, and dequeue pada struktur data menggunakan Python. Nah, pertama-tama apa sih itu stack? Di sini saya sudah mentranslatekan isi PDF-nya agar lebih mudah dipahami. Nah, di PDF-nya itu di slide satunya itu dia itu dia akan membahas tiga struktur data yang sangat penting, yaitu stack yang artinya tumpukan, queue yang artinya antrian, dan dequeue yang artinya double-ended queue. Nah, ketiganya ini adalah contoh dari abstract type atau ADT yang dimana kita mendefinisikan perilaku struktur data tanpa harus detail implementasinya. Selanjutnya di slide kedua yaitu pengenalan tentang stack. Nah, apa sih itu stack? Stack itu adalah struktur data di mana elemen-elemen disimpan dan diambil berdasarkan prinsip FIFO, yaitu last in dan first out. Artinya elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam Arti elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Nah, contohnya itu tumpukan piring. Nah, tumpukan piring yang diletakkan di atas tumpukan adalah piring yang pertama kali diambil. Nah, kita bisa mengambil piring dari bawah, tapi mengambil piring. Kita tidak bisa mengambil piring-piring dari bawah tanpa mengambil piring di atasnya terlebih dahulu. Nah, contoh penggunaan stack itu ada di browser web, yaitu tombol back atau forward menggunakan stack untuk menyimpan histori halaman. Selanjutnya text editor, yaitu fitur undo untuk menggunakan stack. Yang ketiga itu compiler bahasa pemrograman, pengecekan kurang buka, tutup. Selanjutnya pada slide ketiga itu tentang the stack abstract data type atau yang biasa disingkat dengan ADT. Nah, itu dijelaskan ada di dalam itu operasi-operasi pada stack. Yang pertama itu ada tentang expose, yaitu menambah elemen E ke paling atas top atau stack S. Habis itu export, menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack S. Jika stack kosong akan terjadi error. Selanjutnya ada operator tambahan, yang pertama itu stop, yaitu melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Itu akan error jika stack kosong. Selanjutnya S is empty, yaitu return, yaitu mengembalikan true jika stok kosong. Dan yang kelima adalah len S, yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stack untuk melihat jumlah elemennya. Nah, stack yang baru dibuat itu bisa diasumsikan kosong, artinya tiada batasan untuk kapasitas stack. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh operasi pada stack. Ini materinya, ini contoh operasinya jika ingin dipraktekkan. Nah, selanjutnya yaitu simple array based stack implementasi, yaitu implementasi stack menggunakan array. Dalam implementasi kelasnya itu
Kita bungkus list Python dengan kelas stack yang mengekspos hanya operasi-operasi stack yang valid, yaitu push, pop, top, dan lain-lain. Itu adalah contoh penerapan encapsulation, yaitu menyembunyikan detail implementasi dari pengguna. Yang sangat penting diperhatikan itu jika pop dipanggil saat stack kosong, maka raise exception MPT agar program tidak crash secara tak terduga. Ini adalah contoh codingannya. Nah, di sini saya akan praktekkan sedikit tentang contoh codingan pada materi Simple Array Based Stack Implementation.
Iya. Oke, sudah selesai. Berarti tinggal saya running kodenya. Kita running. Array start. Oke, tunggu error. Harus 31.
Oh, nah, sudah di sini sudah muncul yaitu stack lengthnya itu dua, terus dalam stacknya itu ada 5 dan 3. Lalu stack di atasnya itu 3. Jika stack kosong maka salah. Hapus terus spop 5 yaitu hapus data 5. Oke, sudah betul. Nah, selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu bagian analyzing the array-based stack implementation. Artinya, oh di sini yaitu analisis performa atau waktu eksekusi setiap operasi. Misal operasi expose E-nya itu dia bit 01, terus spop itu bit 01, stop bit 01, SMPT bit 01, lalu juga dan S itu bit 01. Nah, semua operasi berjalan dalam waktu konstan 01 itu sangat efisien. Artinya amortized, artinya rata-rata 01. Jika itu dalam banyak waktu operasi maupun sesekali bisa memakan waktu yang lebih banyak jika terjadi resize arraynya. Selanjutnya itu slide ke-7 atau ke-8. Ke-8. Yaitu reversing data using Aztec, yaitu membalik urutan data, balik urutan stack. Dan membalik urutan stack itu dia salah satu aplikasi klasik stack dalam membalik urutan data itu biasanya ada di membalik urutan baris dalam sebuah file. Ini parsing order was stored in stack. Algoritmanya itu pertama membaca file baris demi baris, lalu post setiap baris ke dalam stack. Lalu yang kedua, semua baris terbaca pop satu persatu dari stack dan tuliskan ke file terbaru. Hasilnya file baru berisi baris-baris dalam urutan terbalik dari file aslinya. Mengapa stack cocok? Karena LIFO, elemen terakhir masuk, akan menjadi yang pertama keluar saat di pop. Yang ke-8 itu, yang ke-9 itu matching parenthesis atau artinya pencocokan tanda kurung. Nah, aplikasi stack yang sangat umum dalam compiler adalah pengecekan kecocokan tanda kurung dalam ekspresi matematika atau kode program. Ini contoh ekspresi yang benar dan ini ada contoh ekspresi yang salah. Nah, algoritma delimiter matching itu dia pertama itu buat stack kosong, yang kedua scan karakter satu persatu dari kiri ke kanan, yang ketiga jika karakter adalah pembuka, push ke dalam stack. Jika karakter penutup, maka pop dari stack. Kedua, periksa apakah karakter di pop adalah pasangan yang benar.
Yang ketiga itu jika tidak cocok atau kosong saat di pop, maka terjadi error. Nah, di akhir jika stuck kosong, ekspresi valid. Jika stuck tidak kosong, ada pembuka yang tidak tertutup atau error. Nah, kompleksitas waktu bit 0n itu karena setiap karakter diproses sekali, di push atau pop sekali. Nah, slide ke-9 itu matching. eh oh, yang ini bagian slide ini, yang terus slide selanjutnya itu matching algoritma, analisa algoritma pencocokan delimiter. Yang ini, yang tadi saya jelaskan, yang slide ini, yang selanjutnya yang slide ini. Nah, algoritma pencocokan delimiter itu memiliki kompleksitas bit 0n, di mana n adalah jumlah karakter dalam setiap ekspresi. Nah, setiap karakter akan memanggil push atau pop paling banyak satu kali. Operasi push dan pop masing-masing berjalan 01. Jika total n karakter kali 01, maka 0 sama dengan 0 dalam kurung n. 0n. Pengecekan apakah karakter pembuka penutup lefty right dilakukan dalam 01 karena ukuran komponen karakter tetap hanya ada tiga jenis. Nah, di slide ini dia menjelaskan tentang pencocokan tag HTML. Mencocokkan tag di dalam HTML. Yang pertama itu algoritmanya dia men-scan HTML, lalu jika temukan tag pembuka seperti HTML, body atau P, maka push nama tag ke stack. Jika menemukan tag penutup seperti HTML atau body, maka pop dari stack dan cek apakah nama tag cocok. Jika tidak cocok atau stack kosong saat ada penutup, maka HTML tidak valid. Di akhir stack harus kosong dalam dokumen yang valid. Lalu selanjutnya masuk ke materi kue. Masih itu kue. Kue itu a- dalam artinya itu antrian. Nah, kue itu struktur data yang mirip dengan stack namun menggunakan prinsip FIFO. First in, first out. Yang artinya elemen pertama masuk adalah elemen yang pertama kali keluar. Nah, contohnya itu setiap orang antrian di kasir supermarket atau antrian di bank. Orang yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Orang baru hanya bisa masuk dari belakang ke antrian. Nah, orang yang dilayani selalu diambil dari depan antrian. Jadi yang pertama masuk, maka itu yang pertama keluar. Elemennya itu bisa dimasukkan kapan saja di belakang, tetapi elemen hanya paling lama ada di depan, yang bisa diambil berikutnya. Contohnya itu antrian di wahana, sama bermain, antrian panggilan telepon di call center, print kue di printer, atau pakai data yang menunggu diproses di jaringan komputer. Selanjutnya, kue abstrak data type, operasi-operasi pada kue. Nah, operasi-operasinya itu ada banyak, yaitu kue sebagai ADT mendefinisikan koleksi yang menjaga elemen dalam urutan tertentu, dan akses penghapusannya itu dibatasi pada elemen pertama atau elemen paling depan.
Nah, sedangkan penyisipannya dibatasi pada elemen terakhir, elemen belakang. Nah, operasi selanjutnya itu dua operasi fundamental atau operasi penting di dalam the Q- the QE abstract data type. Yang pertama itu key and QE dalam kurung E, yaitu menambahkan elemen E ke belakang QE. Yang kedua itu QE dalam kurung menghapus dan mengembalikan elemen dari depan QE. Error jika QE-nya kosong. Selanjutnya operasi tambahan atau aksesor. Keyverse melihat elemen depan tanpa menghapusnya. Error jika kue kosong. Selanjutnya key is empty. Mengembalikan true jika kuenya kosong. Lalu line key. Mengembalikan jumlah ke dalam elemen kue. Nah, selanjutnya di slide 13 itu hal-hal yang perlu diingat tentang kue itu kue baru dibuat. Kue yang baru dibuat diasumsikan kosong. Lalu tiada batas kapasitas awal. Ketiga, elemen bisa berupa tipe data apa saja. Nah, contoh serangkaian ini contoh-contoh operasinya. Operasinya itu NQ5. Di retro nggak ada, nah isinya itu 5 di depan. Selanjutnya QNQ3. Retro-nya itu kosong, nggak ada nilainya. Terus di dalamnya itu 5 dan 3. Selanjutnya Lenki 2. Lenki. Linky ini dia panjangnya dua tipe atau dua elemen, 5 dan 3. Selanjutnya Kidekue. Molekulnya itu 5. Terus di dalam antriannya itu 3 saja. Berarti key is empty artinya false, artinya salah karena masih ada 3. Selanjutnya Kidekue 3. Nah, antriannya kosong. Habis itu key is empty yang artinya true karena tidak ada lagi antriannya. Terus key the kue itu error karena sudah tidak ada data, sudah tidak ada elemen. Selanjutnya key and q7 dia memasukkan elemen 7 ke dalam antrian key. Selanjutnya NQ9 Electron value tidak ada karena dia cuma memasukkan elemen ke antrian 9. Terus keyforce return 7 karena antrian pertama 7. Habis itu key and key 4 memasukkan elemen 4 ke dalam antrian. Panjang len key artinya panjang 3 elemen. Key the kue dia itu 7. Jadi dia mengambil nilai 7 tadi. Nah, selanjutnya lalu lanjut ke materi selanjutnya itu array base kue implementasi. Itu implementasi kue dengan array. Cara pertama, cara pertama ini tidak efisien dikarenakan NQW dia itu menggunakan list append tambah dari belakang. DQW gunakan list pop, dia tambah dari depan. 0 bit 0n. Nah, karena jika pop pop 0 berjalan di dalam bit 0n, karena setelah mengambil elemen pertama, semua elemen yang tersisa harus digeser satu posisi ke kiri dalam memori. Ini tidak efisien untuk kue yang besar atau yang sering digunakan. Kita perlu implementasi yang lebih baik. Nah, implementasi yang terbaik itu ada pada slide implementasi kedua. Yang pertama itu
Cara untuk menghindari masalah bit nol n, pada DQ kita gunakan pendekatan berbeda. Cara DQ sama yaitu append E di belakang. Untuk DQ itu jangan geser elemen, cukup ganti elemen yang di DQ dengan non. Referensi kosong. Simpan variabel f yang menyimpan indeks elemen di depan saat ini. Ketiga, saat DQ kembalikan nilai di indeks f ganti dengan non. Lalu increment f. Nah, waktu DQ-nya di run itu bit 01. Nah, meskipun waktu bit 01-nya itu spesial yang digunakan itu dalam memori bit 0M, di mana M adalah total operasi yang pernah dilakukan, bukan jumlah elemen aktif. Nah, contoh kue restoran, contohnya itu dia pada kue restoran yang restoran maksimum 30 orang tetapi digunakan sepanjang hari setelah ribuan orang masuk, areanya tetap besar meskipun kue sekarang hanya berisi sedikit orang, sangat boros memori. Selanjutnya itu ini masalah implementasi yang ilustrasinya. Ini ilustrasi tadi, contoh implementasi kue. Nah, materi selanjutnya yaitu di slide berikutnya tentang oscill array sirkular. Menggunakan array melingkar. Topik. Nah, pertama itu solusi dari masalah pemborosan memori adalah menggunakan array melingkar. Nah, ide utamanya itu array memiliki ukuran tetap n lebih besar dari jumlah elemen aktual. Yang kedua, kita biarkan front bergeser ke kanan saat dekue. Nah, yang selanjutnya saat mencapai ujung kanan array, kita memutar kembali ke indeks 0. Ini seperti array melingkar atau wrap. Hmm. Keuntungannya itu dia DQ-nya itu 0, bit 01. Nah, bit 01 ini memori untuk setiap elemen aktual. Jadi tidak ada pemborosan. Yang selanjutnya tidak perlu menggeser elemen sama sekali. Ini dia rumusnya, indeks baru sama dengan dalam kurung indeks lama tambah satu tutup kurung bagi n per n. Selanjutnya implementasi kelas kue di Python. Ini dia soal cara kerjanya. Yang pertama itu underscore data. Underscore data itu list Python untuk kapasitas tetap. Habis itu underscore size integer. Jumlah elemen yang tersimpan saat ini bukan panjang. Front integer indeks elemen terdepan dalam data. Nah, untuk tambahannya itu accessor yaitu membaca. Len dalam kurung kembalikan size jumlah elemen. Is empty mengecek apakah antriannya kosong. First untuk mengembalikan elemen yang pada depan antrian. Selanjutnya mutator mengubah kue tambah elemen baru di posisi belakang. Terus di kue ambil elemen dari front ke depan, kurangi size. Ini dia untuk codingannya ini dia itu versi kode Python untuk mempraktikkan array kue. Selanjutnya menambahkan menghapus elemen dan merubah size kue.
Dia itu menggunakan untuk menambahkan enquete itu indeksnya dia avail self front tambah self size persen length self data. Itu untuk menghitung posisi belakang kue secara sirkular. Selanjutnya menghapus elemen the kue. Ini di indeks self front dikembalikan set data front none. Terus update data ini self front dan untuk resize. Kapan resize dilakukan yaitu expand diperbesar. Saat size atau kapasitas array digandakan dua kali. Selanjutnya saat resize isi array disalin ke array baru. Selanjutnya saat menyalin kita sengaja meratakan ulang sehingga elemen depan yang ada di indeks nol itu menyederhanakan kalkulasi seri berikutnya. Selanjutnya shrinking the underlying array. Apa sih itu? Itu memperbesar. Kita juga perlu strategi untuk mengecilkan array agar tidak boros memori. Shrink artinya dikecilkan, mengurangi ukuran array menjadi setengah dari kapasitas saat ini. Ketika jumlah elemen aktual turun di bawah 1/4 dari kapasitas. Kapasitas 100 elemen aktual 4 belum dikecilkan. Ini kapasitas 100 elemen aktualnya diperkecil 24 kurang dari 25. Iya, kapasitas sama dengan 50. Mengapa seperempat? Untuk menghindari oscillation atau bolak-balik desas terus-menerus. Jika strength saat ini di bawah seperdua, lalu langsung tambah satu elemen dan expand ke dua kali, akan terjadi recess terus-menerus. Bit not end per operasi. Selanjutnya masuk ke double ended kue, yaitu the kue, double ended kue. Deck biasa disingkat, bisa disebut dengan deck. Deck atau double ended queue atau adalah struktur data spektur kue namun mendukung penyisipan dan penghapusan dari kedua ujung depan dan belakang. Nah, stack itu dia hanya bisa tambah dan hapus dari satu ujung top. Sedangkan kue tambah di belakang, hapus dari depan. Sedangkan kue tambah dan hapus dari kedua ujung depan atau belakang. Nah, contohnya itu di seseorang di restoran, ia diminta pergi sebentar karena meja belum siap. Saat kembali, ia dimasukkan lagi ke depan antrian, at first, taman depan. Situasi kedua itu seseorang di belakang antrian kehabisan sabar dan memilih pergi meninggalkan antrian. Delete last, itu hapus antrian di belakang. Nah, selanjutnya itu operasi-operasi pada the queue abstract data type. Operasi the queue data type itu mendapat empat operasi fundamental, yaitu mutator, mengubah isi. Pertama, add first, tambah elemen X ke depan the queue. Terus atlas, tambah elemen X ke belakang the queue. Terus D, delete first, hapus dan kembalikan elemen pertama, error jika the queue kosong. Terus the queue delete last, hapus dan kembalikan elemen terakhir, error jika the queue kosong. Aksesor the first hanya membaca, lihat elemen pertama tanpa menghapus error jika the queue kosong. Selanjutnya, the last, lihat elemen terakhir tanpa menghapus. Selanjutnya, the is sempat dikembalikan true jika the queue kosong. Terus, len di, kembalikan jumlah elemen. Karena penyampat operasi utama, dua tambah dan dua hapus, the queue sangat fleksibel.
Nah, ini dia implementasi the query dengan circular array. Menggunakan circular array sangat mirip dengan query, tetapi dengan tambahan kemampuan di sisi depan, yaitu underscore data list dengan kapasitas tetap, underscore size jumlah elemen aktual, underscore front yaitu indeks elemen depan. Kita menghitung indeks belakang kue. Ini selanjutnya adverse tambah depan. Ini dia operasi-operasinya. Nah, ini dia baris slide selanjutnya itu tentang the kue. Implementasi the kue menggunakan Python, library bawaan Python. Yang pertama itu Python sudah menyediakan implementasi the kue yang siap dipakai melalui model collection bawaan ini dia. Yang pertama import collection. From collection import the kue. Metode yang dipakai yang tersedia itu berbeda dari nama ADT kita tapi fungsi sama. The append left at first, terus the append x at last, the pop left, the let first, the pop, the let last, the null first index notation, the minus satu last. Terus the j access arbitrary entry by index, terus the clear membersihkan semua konten dari rotas yaitu merubah arah, remove yaitu menghapus, dan yang pertama the count yaitu menghitung number setiap persamaan. Nah, catatannya itu bit 01 amortize untuk operasi kedua ujung at delete first dan last. Nah, itu saja pembawaan dari saya untuk tugas struktur data yaitu materi the kue, stack, kue, dan the kue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.